Baik, Nah, jadi kebayang ya tadi ya, yang mana ini project browser nih. Ini project browser yang ini, yang project browser eee, yang ini. Tapi dia nyimpannya di bawah sini kan. Birunya baru kelihatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia nyimpannya di bawah sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Akmal Faiz dari Nah, ini project Program Studi Pendidikan Teknik Bangunan kelas A, ingin menyampaikan materi tentang Building Information Modeling atau ini BIM. ada tipe selektor ya. Ini Next, tipe selektor. kalau di sini ada pengertian BIM. BIM atau Building Information Modeling adalah suatu, suatu sistem atau teknologi yang mencakup beberapa informasi penting dalam proses desain, konstruksi, maintenance yang terintegrasi pada pemodelan 3D. BIM ini sudah mulai digunakan pada proyek-proyek strategis yang ada di Indonesia untuk menunjang kemajuan teknologi di bidang konstruksi. Penerapan BIM ini sangat penting dikembangkan di Indonesia karena dapat mempermudah dan mempercepat proses pekerjaan di proyek. Salah satu keunggulan dari BIM ini adalah integrasi integrasi informasi dari berbagai disiplin ilmu dalam suatu pemodelan 3D. Orang umum lebih mudah membaca gambar proyek tiga dimensi dibandingkan dengan dua dimensi. Dengan gambar tiga dimensi, owner proyek akan lebih mudah memahami gambar teknis yang diajukan oleh kontraktor. Oke, selanjutnya di sini ada manfaat dan tujuan BIM itu sendiri. Yang pertama, BIM mempunyai visual tiga dimensi sehingga memudahkan pemahaman terhadap rencana gambar yang akan dibangun. Yang kedua, penggunaan BIM akan mempermudah menghitung volume pekerjaan dengan cepat dan akurat. Yang ketiga, BIM akan memberikan informasi biaya atau RAB pada tiap komponen pekerjaan sehingga kita bisa memprediksi perkiraan biaya pada komponen pekerjaan. Yang keempat, mampu menampilkan gambar tiga dimensi pada pekerjaan yang rumit seperti pembiasan pada struktur jembatan dan sebagainya. Yang kelima, penggunaan BIM tidak hanya sekedar menampilkan gambar animasi bangunan saja, tetapi lebih kepada managing informasi proyek secara cepat dan akurat. Yang keenam, penggunaan BIM pada saat pekerjaan dijadikan sebagai clash detection. Kita bisa mengetahui apakah gambar rencana dua dimensi ini jika akan diterapkan di lapangan terjadi clash atau tidak, terutama antara gambar struktur, arsitektur, dan MFP. Selanjutnya, di sini ada pengertian Autodesk Revit. Gitu. Untuk merancang konstruksi bangunan, banyak engineer menggunakan software AutoCAD dan bisa mendesain dan mengukur skala bangunan secara akurat. Namun, ternyata ada alternatif lain yang bisa dipakai untuk mendesain konstruksi bangunan, yaitu aplikasi Autodesk Revit. Autodesk Revit adalah software yang diciptakan oleh Charles Rapper Software di tahun 1907 yang kemudian mendirikan perusahaan teknologi bernama Rapid Technology Corporation. Selanjutnya, perusahaan IT Autodesk Inc. mengakuisisi aplikasi tersebut di tahun 2000 dan merilisnya ke publik sebagai aplikasi untuk membantu keperluan konstruksi bangunan. Aplikasi ini termasuk perangkat lunak BIM atau Building Information Modeling yang umumnya digunakan oleh arsitek, engineer, dan kontraktor untuk mendesain, memvisualisasikan, dan melakukan simulasi pada proses konstruksi bangunan. Eh, Di sini ada fitur Autodesk Rapid. Yang pertama, untuk mendesain secara konseptual. Yang kedua, membuat model parametrik di tiga dimensi. Yang ketiga, mendokumentasikan secara terpusat, membuat pemodelan komponen bangunan, menganalisa dan melakukan simulasi sistem dan struktur bangunan, melakukan iterasi dan visualisasi desain bangunan, mendokumentasikan desain untuk pabrikasi dan konstruksi, membuat model dan dokumentasi baja struktural, membuat model dan detail pabrikasi MFP, melakukan visualisasi 3D secara fotorealistik, yang terakhir melakukan analisis kinerja dan mendokumentasikan konstruksi.
Nah, mungkin itu beberapa fitur yang bisa dapat saya sampaikan, fitur-fitur tentang Autodesk Rapid. Begitulah ini menu-menu untuk view ya, Di sini menu view selanjutnya ada kelebihan dari memakai ini. Autodesk Rapid itu sendiri. Yang pertama, desain yang akurat. Nah, ini Seperti yang saya jelaskan sebelumnya. berarti Dengan menggambar desain memakai Autodesk Rapid, pengguna dapat merancang desain yang akurat dan presisi. Di samping itu, Autodesk Rapid juga memungkinkan pengguna untuk mengganti desain dengan mudah dan menampilkan pratinyo bagaimana perubahan desain mempengaruhi keseluruhan model dan bangunan. Yang kedua, meningkatkan kolaborasi. Menggunakan Autodesk Rapid dapat meningkatkan kolaborasi penggunaan dengan anggota timnya secara real time. Tujuannya untuk mengurangi kesalahan dan inkonsistensi selama proses desain. Yang ketiga, meningkatkan efisiensi project management. Aplikasi Autodesk Revit bisa membantu penggunaannya dalam pengerjaan proyek jadi lebih efisien. Karena di Autodesk Revit ini terdapat fitur untuk mengecek ini gambar progres proyek yang proyek. dihasilkan eh, ini kalau proyek Kemudian pengguna juga bisa membuat jadwal dan mengelola sumber daya untuk memastikan semuanya sesuai rencana gitu. Yang terakhir, hemat waktu. Menggunakan aplikasi Autodesk Rapid bisa menghemat waktu karena memungkinkan pengguna membuat rencana proyek, melakukan iterasi, dan melakukan pratinjau hanya menggunakan satu model desain bangunan tiga dimensi saja. elemen Itu mungkin beberapa kelebihan dari Autodesk Rapid itu sendiri. misalkan elemen Oke, apa mungkin namanya selanjutnya untuk memahami lebih lanjut, kita akan mempraktekkan tapi bagaimana di cara Autodesk Rapid sendiri itu. Nah, jadi untuk pada menu awal aplikasi Autodesk Rapid itu sendiri terdapat ada model, mana file pamilis, dan nah ini yaitu eh, pamilis sama resign gitu. Nah, di sini ada tampilan awal dari unhide view nah ini unhide view nya Autodesk ditampilkan Rapid yaitu model, pamilis, resign gitu ya. Nah, oh ditampilkan ini untuk modelnya ada sampel arsitektur, sampel struktur project, sampel sistem project. Untuk pemilisnya kalau mau bisa dilihat itu ada tiga juga. muncul ke Nah, lampu untuk desain filenya itu menentukan mana yang tidak atau misalkan kita blok aja gitu. nah ininya kita Oke, unhide nya kita hapus selanjutnya di sini jika selanjutnya kita akan membuat suatu project untuk yang ini di Autodesk Revit itu ada empat. Yang pertama arsitektur template, yang kedua struktur template, yang ketiga mechanical template, yang terakhir construction template. Oke, oke kita ke new project plan karena bagaimana dari saya sudah menambahkan eh, klik kanan mau slide project-project ada yang template-template yang tadi saya sebutkan yaitu arsitektur, struktural, elektrikal, mechanical, dan plumbing. Oke, untuk langkah selanjutnya kita di work sini ada Revit User Interface gitu. kurang lebih Yang kita pertama itu ada aplikasi menu, quick, access, dan sebagainya. Oke, tanpa lama lagi, mungkin dari saya akan mencoba yang arsitektur. ini navigasi well ya tapi bisa juga sebenarnya menggunakan mouse ya jadi anda ketik Oke, kontrol ya kalau mau mengorbit nanti pas klik kanan mouse nah ini untuk menu tampilan ini awal ketika sudah memakai template arsitektural ya teman-teman. Selanjutnya jadi yang di sini ada project browser atau pop-up menu. Yang pertama tuh tiba view floor plan yang terdiri dari floor plan, ceiling plan, 3D view, section. Yang kedua legend, schedule, sheet, family group. Hmm, atas nama siapa nah di sini ini ya teman-teman oh seperti ini oke mungkin untuk tampilan awalnya. penjelasan Revit user interface Selanjutnya tampilan ada properties yang terdiri dari graphics, extend, identity, nah data, dan facing. ini Oke, untuk coba mendalami terkait ini selanjutnya di sini ada draw arsitektur. Yang pertama tuh nih yang langkah-langkahnya memulai dengan grid gambar itu yang and level, wall, door, and ceiling. mengarahkan
atau plafon, roof, curtain system, curtain grid, nation komponen, stair atau tangga gitu. Jadi setiap gambar itu mengandung view, Ya, mungkin yang pertama saya akan apa namanya, struktur menggambar langit, wall dulu tembok ya. view tiga dimensi, view dari Oke, mungkin di sini saya akan timur barat kan, atau selatan barat mencoba kanan kiri kan gitu ya, atas sorry, menggambar depan kan. Terus ini section section nah, bangunan ya. seperti ini ya teman-teman. Jadi ini semuanya view. Ini Oke, copy gampang lah. Kalau mau membuat baru kita klik kanan copy ya, duplicate. nah, oke, seperti itu. Copy kan ya. Jadi ininya muncul di sini. Tuh. Selanjutnya sini sama gitu ya teman-teman. Jadi ininya kan kalau ini full Untuk draft strukturnya tuh ada beam, kolom, nih ya. floor, Ini doors, tampak wall, brace, ini tiga dimensi. beam system, dan yang terakhir ada repair atau penulangan. Ini masih ada. Ya, jadi Oke, tampilan ini kan tiga nah dimensi. di sini ada beam, Tiga wall, dimensi. kolom, floor, tools, Tebal ininya tebal. brace, and beam itu teman Kalau kita untuk template strukturnya. yang tadi kita klik saja. Nah, jadi ini Untuk tampilannya. template MEP-nya Intinya ada tiga. Yang pertama apakah banyak ducting, pipa, electrical. apakah banyak tulisan di kacau lah, banyak tulisan. Nah, nanti bisa diorganisasi semuanya mah. Ya mungkin di video selanjutnya lah bagaimana caranya mengorganisasi tampilan Nah, dalam satu apa nih, untuk di sini ada folder-folder gitu ya teman-teman. gambar Bisa demo. dilihat tuh Ini saya ada membuat langkah-langkahnya. untuk membahas view-nya ya. Oke, untuk ini. Yang ini saya coba membuat Oke, untuk PDF. visibility-nya ada model, annotation, import, dan filter. Di sini mungkin ada Satu lantai dua. shortcut-shortcut gitu ya teman-teman. Kalau tampak ada Ada modify, modeling, snap, view, annotation, dan ada jendela ini ada. tetapan menggambar dari Revit ini itu ada link Revit, grid, level, draw, arsitektur, struktur MPP, Ini kan juga view. MEP, sheet, dan schedule atau RAB. Nah, jadi Revit itu pada prinsipnya Eh, memang bikin view. Nanti Oke, mungkin ya tampilan itu view saja yang bisa dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. yang kita duplicate. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.